Seorang tukang sapu jalanan yang hidup sederhana, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah karena satu perbuatan baiknya setelah menolong seorang wanita yang terlihat lumpuh yang pingsan di jalan. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaannya. Sebelum kisah ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu matahari sudah tinggi ketika Ardi mendorong gerobak sampah kecilnya di tepi jalan raya yang mulai padat. Seragam oranye pudar dengan noda debu melekat di tubuhnya, topi coklat lusuh tak pernah lepas dari kepalanya. Setiap langkah ia ayunkan pelan, menyapu dedaunan kering yang beterbangan di trotoar. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai penyapu jalan. Upahnya pas-pasan, tapi Ardi tetap menjalaninya dengan senyum. Hidup baginya sederhana, asal bisa makan, tidur, dan tidak merepotkan orang lain, itu sudah lebih dari cukup. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kekosongan yang sering ia rasakan. Ardi ingin ada seseorang yang benar-benar peduli padanya, bukan sekadar menyapanya karena iba. Hari itu, di sebuah taman kecil di pinggir jalan, sesuatu mengubah hidupnya. Pandangannya terpaku pada seorang wanita yang terbaring lemah di atas rerumputan hijau. Rambut hitam panjangnya terurai, wajahnya pucat. Di sampingnya tergeletak sebuah kursi roda. Ardi tersentak kaget. "Astaga, Mbak! Mbak!" Serunya panik. Ia segera meletakkan sapunya dan berlari kecil. Dengan hati-hati, ia mengangkat kepala wanita itu, menyandarkannya ke dadanya. "Hei, bangun! Jangan bikin aku panik begini." Gumamnya cemas, menepuk pelan pipi wanita itu. Jantungnya berdetak kencang, bukan hanya karena khawatir, tapi juga karena wajah wanita itu begitu cantik. Perlahan kelopak mata wanita itu bergerak. Ia membuka mata, menatap Ardi dengan pandangan sayu. "Aku Rina," ucapnya lirih. "Aku lumpuh." Ardi menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Tenang, Mbak Rina. Aku bantu. Jangan khawatir." Dengan penuh perhatian, ia menyandarkan tubuh Rina ke batang pohon. Keringat membasahi dahinya, namun ia tak peduli. Yang penting wanita itu selamat. Namun tiba-tiba senyum kecil muncul di wajah Rina. Senyum itu berubah menjadi tawa ringan, lalu semakin keras. "Mas, kamu lucu banget. Aku nggak lumpuh kok. Ini cuma prank." Ardi melongo. Wajahnya merah padam. Rina berdiri tegak tanpa bantuan kursi roda, bahkan tertawa sambil menepuk lututnya. "Lihat, aku sehat-sehat aja." Ia menunjuk ke arah semak, di mana sebuah kamera kecil tersembunyi merekam semua kejadian. "Kamera?" Ardi bergumam. Ia baru menyadari dirinya dijebak. Rina mengangguk riang. "Iya, aku konten kreator. Lagi bikin video eksperimen sosial. Aku pengen tahu, orang-orang bakal gimana kalau lihat aku pura-pura lumpuh. Dan kamu luar biasa. Kamu nolong aku dengan tulus." Ardi menghela napas panjang, setengah lega, setengah kesal. "Ya ampun, aku kira beneran. Jantungku hampir copot, tahu nggak?" Rina malah tertawa makin keras. "Justru itu, Mas. Kontenku pasti berhasil. Penontonnya bakal suka banget." Ardi hanya menggaruk kepalanya, tak tahu harus berkata apa. Dunia konten kreator terasa asing baginya. Tapi ia bisa melihat mata Rina berbinar penuh semangat. Lalu tiba-tiba, Rina menatapnya serius. "Sebagai hadiah, aku kasih kamu 2 pilihan. Pertama, aku transfer 5 juta ke rekeningmu sekarang juga. Kedua," ia berhenti sejenak, lalu tersenyum nakal. "Aku bakal jadi pacarmu selama seminggu. Bebas kamu pilih." Ardi terperanjat. "Hah? Pacar seminggu?" Rina mengangguk mantap. "Iya, tapi cuma seminggu. Setelah itu ya sudah, selesai. Anggap aja challenge." Angin berhembus lembut, menerbangkan rambut hitam panjang Rina. Wajahnya tampak semakin cantik diterpa cahaya matahari. Ardi terdiam. 5 juta jelas jumlah besar bagi seorang tukang sapu sepertinya. Namun entah mengapa, hatinya memilih sesuatu yang berbeda. "Aku pilih
Seminggu jadi pacarmu, ucap Ardi mantap. Suaranya serak, tapi penuh keyakinan. Rina terkejut, lalu tersenyum lebar. Wah, ini bakal jadi pengalaman seru banget. Keesokan harinya, Ardi berdiri canggung di depan sebuah kafe modern. Ia masih mengenakan seragam oranyenya meski sudah dicuci semalaman. Sepatu boot karetnya yang kusam tampak kontras dengan lantai mengilap di depan kafe. Tak lama, Rina muncul dengan langkah ringan. Kali ini tanpa kursi roda. Ia mengenakan dress biru muda. Rambutnya dikuncir kuda sederhana. Senyumnya cerah membuat banyak orang menoleh. Mas Ardi, sapa Rina riang sambil melambaikan tangan. Hari ini resmi hari pertama kita pacaran. Ingat, seminggu ya. Ardi mengangguk kikuk. Iya mbak, Rina. Panggil aku Rina aja biar lebih akrab. Potongnya cepat. Ardi tersenyum tipis. Oke, Rina. Mereka pun melangkah masuk ke dalam kafe. Beberapa pengunjung memperhatikan dengan heran. Gadis cantik duduk bersama pria berseragam petugas kebersihan. Dunia mereka jelas berbeda. Ardi bisa merasakannya, tapi ia memilih pura-pura tak peduli. Rina meletakkan ponselnya di meja. Kamera depan sudah siap merekam. Ia tersenyum iseng lalu berkata, Mas, aku mau bikin vlog. Temanya pacaran sama tukang sapu jalanan. Gimana menurutmu? Ardi terperanjat. Matanya membesar. Lidahnya keluh. Hah? Jadi, ini masih konten juga? Rina mencondongkan tubuh, menatapnya lembut. Iya, tapi bedanya, kali ini aku beneran mau kenal kamu. Selama seminggu ke depan, aku pengen masuk ke dunia kamu. Bukan cuma buat hiburan penontonku, tapi buat aku sendiri. Aku janji, aku bakal serius nemenin kamu. Ardi menarik napas panjang. Ia tidak terbiasa jadi pusat perhatian, apalagi di depan kamera. Tapi sorot mata Rina begitu tulus. Ya sudah, gumamnya pelan. Kalau itu maumu, aku ikut aja. Hari itu pun mereka habiskan bersama. Rina bertanya tentang hidup Ardi, keluarganya, pekerjaannya. Sesekali ia tertawa lepas mendengar kisah polos Ardi tentang kejadian lucu saat menyapu jalan. Di sisi lain, Ardi mulai melihat sisi lain dari Rina. Gadis ini memang cerewet, tapi hatinya lembut. Ia mendengarkan sungguh-sungguh, seolah kisah sederhana Ardi adalah sesuatu yang penting. Menjelang sore, Rina menutup kameranya. Mas, aku rasa seminggu ini bakal lebih seru daripada yang aku bayangkan. Ardi hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya hatinya terasa hangat. Keesokan harinya, giliran Ardi yang mengajak Rina masuk ke dunianya. Bukan kafe, bukan mall, tapi jalanan yang setiap hari ia bersihkan. Pagi-pagi sekali, Rina datang dengan kamera menggantung di leher. Dress biru sederhana membuatnya mencolok di tengah trotoar. Banyak pejalan kaki melirik heran saat melihat gadis cantik itu berjalan berdampingan dengan Ardi yang mendorong gerobak sampah. Jadi ini tempat kerjamu? Tanya Rina sambil melirik sapu panjang di tangan Ardi. Iya, jawab Ardi tersenyum ringan. Kerjaanku sederhana. Nyapu, kumpulin sampah, buang ke TPS. Tapi jangan salah, tiap daun jatuh di jalan, itu tanggung jawabku. Rina terkekeh. Kamu ngomongnya kayak pahlawan kebersihan. Ardi mengangkat bahu. Ya memang begitu. Kalau jalan kotor orang yang lewat juga nggak nyaman. Sepanjang pagi Rina merekam aktivitas Ardi. Ia sempat mencoba menyapu, tapi baru 5 menit saja sudah mengeluh pegal. Ardi tertawa lalu mengajarinya cara menggenggam sapu dengan benar. Mereka tampak semakin akrab, namun tak semua orang memberi pandangan ramah. Seorang pria muda di atas motor sempat mengejek, "Wih, cantik-cantik pacarnya tukang sapu. Jangan-jangan settingan." Rina sontak menoleh tajam. "Hei, emang kenapa kalau aku pacaran sama dia?" Pria itu terdiam, lalu tancap gas pergi. Ardi menunduk, wajahnya merah. Malu, tapi juga bangga. Mereka lalu duduk di bangku taman. Rina menatapnya serius. "Mas, orang kayak kamu sering diremehin ya?" Ardi menghela napas. "Sering, tapi aku udah biasa. Hidup ini nggak harus selalu dipandang tinggi sama orang lain. Yang penting aku tahu siapa diriku." Rina terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu beda dari yang aku kira. Aku pikir kamu cuma polos,
Ternyata kamu juga kuat. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. 3 hari sudah mereka jalani pacaran seminggu itu. Anehnya, meski awalnya hanya challenge, keduanya mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Rina sering muncul tiba-tiba di lokasi kerja Ardi, membawa 2 bungkus nasi. Mas makan dulu, jangan kerja terus. Kamera bisa nyala belakangan, katanya riang. Ardi tersenyum lebar. Wah, kamu perhatian banget. Biasanya aku makan sendirian sambil nunggu jam berlalu. Mereka pun duduk di trotoar, makan bersama. Orang-orang yang lewat menatap heran, tapi Rina cuek. Justru ia sesekali menyuapi Ardi sambil tertawa. Kamera kecil memang merekam, tapi tatapan Rina lebih banyak tertuju pada wajah Ardi ketimbang lensa. Sore lain, hujan deras mengguyur kota. Ardi masih bekerja memastikan selokan tak tersumbat. Rina menolak pulang. Ia bertahan di bawah payung besar, ikut basah kuyup. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian, ucapnya. Ardi menoleh heran. Padahal ini bukan bagian dari kontenmu, kan? Kenapa repot-repot? Rina menatapnya serius. Air hujan menetes di wajahnya. Mungkin awalnya cuma konten. Tapi sekarang, aku beneran nyaman sama kamu. Ardi terdiam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia pura-pura sibuk dengan sapu, tapi senyumnya tak bisa ia sembunyikan. Malamnya, mereka berteduh di pos ronda kosong. Rina terlihat gelisah. Mas, kalau seminggu ini berakhir, kamu bakal kecewa nggak? Ardi menatap matanya, lalu tersenyum polos. Aku orangnya nggak suka ribet. Kalau kamu pergi, ya aku tetap kerja lagi. Tapi kalau kamu mau tetap di sini, aku janji bakal jaga kamu. Bukan cuma seminggu. Rina tertegun. Bibirnya bergetar, hampir mengucapkan sesuatu. Namun tiba-tiba ponselnya berdering keras. Ia membaca pesan yang masuk, dan seketika wajahnya berubah. Ardi yang berdiri di dekatnya penasaran. Kenapa Rina? Tanyanya. Rina buru-buru menutup layar ponsel dan tersenyum paksa. Enggak apa-apa, Mas. Besok aja aku ceritain. Dalam hati Ardi tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Keesokan harinya, suasana berbeda terasa. Senyum ceria Rina kini tampak dipaksakan. Ardi bisa merasakannya, tapi ia memilih tidak memaksa bertanya. Mereka bertemu di taman kecil, tempat pertama kali berjumpa. Ardi datang dengan gerobak dan sapu di tangannya, sementara Rina hadir dengan penampilan lebih rapi dari biasanya, memakai dress putih sederhana. Satu hal yang membuat Ardi heran. Kamera yang biasanya selalu dibawa, kini tidak ada. Loh, kok nggak bawa kamera? Tanya Ardi sambil tersenyum. Rina duduk pelan di kursi taman, menunduk menatap tanah. Aku lagi nggak pengen rekam hari ini. Ardi meletakkan sapunya, lalu ikut duduk di sampingnya. Kalau ada yang mau diceritain, aku siap dengerin. Aku nggak jago kasih solusi, tapi aku bisa jadi telinga. Rina menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Mas, sebenarnya aku ini bukan cuma konten kreator iseng. Memang aku sering bikin prank, eksperimen sosial, atau vlog keseharian. Tapi ada sisi lain yang enggak pernah aku tunjukin di kamera. Ardi mengernyit. Sisi lain, mata Rina sedikit berkaca. Aku capek, Mas. Dunia konten itu keras. Banyak orang cuma lihat aku ketawa-ketawa. Tapi di balik itu, aku sering dihina, dibully netizen, dianggap cari sensasi murahan. Bahkan keluargaku sendiri enggak terlalu suka aku kerja kayak gini. Ardi terdiam. Hatinya perih mendengar pengakuan itu. Jadi, semua tawa kamu itu ada capeknya juga ya? Rina mengangguk pelan. Iya, dan waktu aku bikin prank ke kamu, aku nggak nyangka kamu bakal beda dari orang lain. Kamu nggak cuma baik, tapi juga tulus. Itu bikin aku bingung sendiri. Suasana hening sejenak. Hanya suara burung sore yang terdengar. Ardi akhirnya tersenyum tipis. Kalau kamu capek, nggak usah pura-pura kuat di depanku. Aku kan bukan netizen. Aku cuman Ardi, tukang sapu yang kebetulan ketemu kamu. Mata Rina berkilat haru. Tanpa sadar, tangannya meraih tangan Ardi. Mas,
Aku takut seminggu ini berakhir. Aku takut kehilangan rasa nyaman ini. Ardi terdiam. Hatinya berdentum keras. Ia sadar, seminggu itu bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari kelima pacaran pun tiba. Seminggu yang awalnya terasa seperti permainan, kini perlahan berubah jadi kenyataan bagi Ardi maupun Rina. Tapi semakin hangat hubungan mereka, semakin pula masalah datang. Pagi itu, Rina mengunggah potongan video kebersamaannya dengan Ardi. Judulnya sederhana, "Pacaran sama tukang sapu jalanan. Beneran bisa?" Video itu langsung meledak. Komentar deras mengalir. Ada yang kagum tapi tak sedikit yang menghina. Settingan doang ini. Cantik-cantik kok mau pacaran sama tukang sapu? Nggak masuk akal. Kasihan cowoknya cuma jadi bahan konten. Rina membaca komentar itu sambil menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Ketika Ardi datang menemuinya di taman, ia buru-buru menyembunyikan ponsel. "Loh, kenapa wajahmu murung gitu?" tanya Ardi polos. Rina mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma capek." Namun Ardi sempat melihat bayangan layar ponsel tadi. Ia meraih lembut tangan Rina. "Rina, aku tahu orang-orang bisa kejam, tapi jangan pedulikan mereka. Yang penting kita tahu apa yang kita rasain." Rina menatapnya tertegun, lalu mengangguk pelan. "Kamu nggak marah dijadiin bahan konten?" Ardi menarik napas, lalu tertawa kecil. "Awalnya sih kaget, tapi kalau akhirnya bikin aku bisa kenal kamu, ya aku anggap itu keberuntungan." Mata Rina berkilat. Ia hendak menjawab, tapi tiba-tiba sebuah suara berat terdengar. Seorang pria parubaya mendekat, berpakaian rapi, berwajah tegas, dan sangat mirip dengan Rina. "Rina, jadi ini yang kamu lakukan? Malu-maluin keluarga?" Rina terlonjak, wajahnya pucat. "Ayah." Ardi tercekat. Baru kali ini ia melihat Rina benar-benar panik. Pria itu menunjuk Ardi dengan tatapan tajam. "Kamu pacaran sama tukang sapu jalanan? Kamu sadar siapa dirimu? Kamu bikin malu keluarga?" Rina menggenggam tangan Ardi erat-erat, seolah mencari pegangan. "Ayah, tolong dengarkan aku dulu." Namun sang ayah tak memberi kesempatan. Dengan suara lantang ia berkata, "Mulai hari ini, aku larang kamu ketemu dia lagi." Ardi membeku. Sementara Rina menatapnya dengan air mata. Seminggu pacaran yang mereka jalani, kini terancam berakhir sebelum waktunya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Kata-kata ayahnya terus terngiang. "Mulai hari ini, aku larang kamu ketemu dia lagi." Hatinya kacau. Di satu sisi, ia tahu ayahnya hanya ingin yang terbaik. Tapi di sisi lain, bersama Ardi, ia menemukan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan. Ponselnya bergetar tanpa henti. Notifikasi komentar dari video yang semakin viral. Bahkan beberapa akun gosip mulai mengangkat kisahnya dengan judul-judul sensasional. Konten kreator cantik pacaran sama tukang sapu jalanan. Settingan atau nyata? Rina menutup wajahnya dengan bantal. "Kenapa semua jadi serumit ini?" gumamnya lirih. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri menemui Ardi di taman. Ardi sudah duduk di bangku, senyum sederhana di wajahnya seperti biasa. Senyum itu terasa hangat, seolah tak terpengaruh oleh badai yang mengelilingi mereka. "Mas," suara Rina lirih. Ardi langsung tahu ada yang salah. "Kamu nggak kelihatan baik-baik aja," ucapnya. Air mata Rina jatuh menetes. "Ayahku, dia nggak setuju kita ketemu lagi. Dia malu aku sama kamu," gumamnya. Ardi terdiam, menatap lurus ke matanya. "Kalau begitu, kamu mau apa?" Pertanyaan sederhana itu membuat Rina tercekat. Ia menunduk, jari-jarinya meremas lembut dres putih yang ia kenakan. "Aku bingung, Mas. Aku sayang keluargaku, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu." Ardi menarik napas, lalu tersenyum tipis. "Rina, aku nggak punya apa-apa buat dibanggain. Aku cuma tukang sapu jalanan. Kalau kamu pilih aku, mungkin hidupmu bakal susah. Aku nggak bisa janji banyak." Rina menoleh, menatapnya dengan mata berair. "Justru itu yang bikin aku yakin, Mas. Kamu jujur, kamu tulus. Aku capek sama orang-orang yang cuma peduli sama tampilan luar." Hening sejenak. Angin sore berhembus, menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka.
Rina akhirnya berbisik, "Aku pilih kamu, Mas. Apapun yang terjadi, aku nggak mau nurut begitu aja kalau itu berarti ninggalinmu." Ardi menatapnya lama, kemudian menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, mereka merasa ini bukan lagi permainan seminggu, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Namun, di kejauhan, seseorang diam-diam memotret mereka. Benih masalah baru mulai muncul. Keesokan harinya, dunia Rina berubah drastis. Foto dirinya yang sedang berpegangan tangan dengan Ardi tersebar di berbagai akun gosip. Judul-judul provokatif bermunculan. Konten kreator cantik ketahuan pacaran serius dengan tukang sapu jalanan. Bukan lagi prank. Komentar netizen pun lebih kejam dari sebelumnya. Ada yang mengejek Ardi, menyebutnya numpang tenar. Ada pula yang menuduhnya hanya mengincar uang Rina. Rina menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. "Mas, aku nggak kuat baca semua ini," katanya sambil menutup wajahnya. Ardi duduk di sampingnya, tatapannya sayu. "Rina, biarin aja. Netizen itu cuma bisa ngomong. Mereka nggak tahu apa yang kita rasain." Namun masalah tidak berhenti di situ. Ayah Rina kembali mendatangi rumah dengan amarah memuncak. "Kamu bikin malu keluarga besar. Semua orang sekarang membicarakanmu. Berhenti main-main dengan tukang sapu itu, atau aku cabut semua fasilitasmu." Rina menahan air mata. "Ayah, ini bukan main-main. Aku serius sama dia." "Serius?" bentak ayahnya. "Kamu mau hancurin masa depanmu? Dia nggak punya apa-apa. Kamu bisa dapat pria yang jauh lebih pantas." Rina tak sanggup menahan diri. Ia berlari keluar rumah dan menelepon Ardi. Suaranya bergetar. "Mas, aku butuh kamu sekarang." Malam itu, mereka bertemu di taman yang sama. Rina menangis di bahu Ardi, tubuhnya bergetar hebat. "Semua orang lawan kita, ayah, netizen, bahkan beberapa temanku. Mereka bilang, aku nggak waras," ucapnya terseduh. Ardi hanya memeluknya erat. "Kalau semua orang lawan kita, biarin. Yang penting kamu jangan lawan dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Rina menangis semakin deras. Tapi di balik tangisnya, tekad mulai tumbuh. Ia sadar, perasaannya pada Ardi bukan lagi permainan. Besok adalah hari ke-7, hari terakhir dari janji pacaran seminggu. Rina tahu ia harus membuat keputusan besar. Hari ke-7 pun tiba. Seminggu yang terasa seperti mimpi kini berada di ujung. Ardi sudah berdiri di taman kecil, tempat semuanya dimulai. Ia mengenakan seragam oranye yang lusuh, menatap kursi roda yang ditinggalkan Rina kemarin. Simbol bahwa semua bermula dari kebohongan kecil. Rina datang dengan langkah pelan. Wajahnya letih tapi tetap cantik. Dress biru mudanya tertiup angin lembut. Ia membawa ponsel, tapi kali ini bukan untuk merekam. "Mas," ucapnya lirih. "Hari ini kan hari terakhir. Kita harus jujur sama diri kita masing-masing." Ardi menunduk, menghela napas panjang. "Iya, aku tahu. Dari awal aku sadar ini cuma permainanmu. Seminggu pacaran lalu selesai. Aku nggak pernah berharap lebih." Rina terdiam, suaranya tercekat saat air mata mulai mengalir. "Mas, yang awalnya memang prank, lama-lama jadi nyata buatku. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku jatuh cinta sama kamu." Ardi mendongak terkejut. Rina menggenggam tangannya erat. "Aku tahu semua orang menentang kita. Ayahku marah, netizen menghina. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama perasaanku sendiri. Dan aku mau kamu tetap ada di hidupku." Ardi menatap Rina lama, hatinya berkecamuk. Matanya berkaca, senyum tipis muncul di wajahnya. "Rina, aku juga udah jatuh cinta sama kamu," ucapnya pelan. "Tapi aku nggak mau kamu hancur gara-gara aku. Dunia kita terlalu beda." Rina cepat menggeleng. "Dunia kita memang beda, tapi hati kita sama." Jawabnya lirih, suaranya nyaris tercekat. Hening menyelimuti taman itu, seolah waktu berhenti sejenak. Mereka hanya saling menatap, merasakan setiap detik yang begitu berarti. Tanpa disadari, seorang pria muncul dari kejauhan. Langkahnya mantap, namun wajahnya kini tak sekeras sebelumnya. Ardi menatapnya dan seketika mengenali sosok itu, ayah Rina.
Ia berdiri beberapa langkah di depan mereka. Tatapan rumit menyorot Ardi dan Rina. "Aku lihat kalian masih bersama," ucap ayahnya pelan tapi tegas. "Kalau memang ini yang kamu mau, Rina, aku nggak bisa lagi melarangmu. Tapi ingat, setiap pilihan selalu ada konsekuensinya." Rina menatap ayahnya. Air matanya menetes deras. Tanpa ragu, ia memeluk Ardi lebih erat, seakan menegaskan tekadnya. Ardi membalas pelukan itu dengan lembut, menyadari sesuatu yang begitu dalam. Seminggu yang awalnya hanyalah permainan, kini telah berubah. Dari sebuah prank kecil yang membawa tawa, tumbuh sebuah kisah cinta nyata, cinta yang lahir dari kebohongan kecil tapi berkembang dengan ketulusan. Di taman itu, di bawah cahaya senja yang lembut, Ardi dan Rina berdiri bersama, menatap masa depan yang kini terasa lebih nyata. Mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.